Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak sekalian, kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati dan menyayangi kita sekalian. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita tidak lupa untuk terus memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat demi nikmat yang tidak terhingga banyaknya yang terus Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan dalam kehidupan kita. Di antaranya nikmat taufik hidayah, nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban demi kewajiban. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita usahakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh di sisinya, pemberat mizan kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Dan insya Allah seperti biasa pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Mukaffiratul Dzunub wal Khataya wa Asbabul Maghfirati minal Kitabi was Sunnah, yaitu penggugur dosa-dosa dan kesalahan serta sebab-sebab datangnya ampunan yang berlandaskan Alkitab dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Ad-Duktur Sa'id Ibn Ali Ibn Wahf Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala wa iyana jami'an, yang mana kita sudah sampai pada penggugur dosa yang ke-16, yang terakhir di dalam Al-Quranul Karim, penggugur dosa yang berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, yaitu yang terakhir di sini yang ke-16. Yang pada selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu penggugur-penggugur dosa yang disebutkan di dalam As-Sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka penggugur dosa yang ke-16, berkata penulis rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa askanahu fasiha jannati wa iyana ajma'in, al-hasanat yudhibna sayyiat, yaitu kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Hud ayat ke-114. Surat Hud ayat 114.
Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah salat di dua penghujung siang dan sebagian di antara malam, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan, dan ini adalah peringatan, pengingat bagi orang-orang yang banyak berzikir. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan salat dengan sempurna. Wa aqimis shalah. Kemudian disebutkan waktunya tarafain nahar, ya, di dua ujung siang. Ya, maksudnya awalnya di awal siang dan di akhir siang. Wa yadkhulu fi hadza salatal fajri, maka masuk ke dalam tarafain nahar ini adalah salat subuh, ya. Wa salata adzuhri wal asr, masuk juga salat zuhur dan salat asar. Jadi tarafain nahar, salat subuh, salat zuhur, salat asar masuk di sini. Wa zulafam minal lail, ya. Dan juga di waktu malam, yang mana ini masuk ke dalamnya salat maghrib dan salat isya. Termasuk juga salat malam, salat sunnah, salat tahajud, ya. Fa innaha mimma tazlaful abdu, maka ini termasuk hal-hal yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Nah, ini yang menjadi syahidnya, sesungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghilangkan amal-amal keburukan. Ai fahadi shalawatul khams, terkait dengan awal dari ayat ini, yaitu tentang sholat 5 waktu, ya. Maka termasuk sholat 5 waktu ini termasuk hasanat. Wa ma'ulhiqa biha minat tatawu'at, termasuk ya amal-amal lainnya adalah termasuk min akbaril hasanat, kebaikan-kebaikan yang utama. Wa hiya ma'anna hasanatun tuqarribu ilallah wa tujibus thawab. Maka yang mana kebaikan-kebaikan ini, al-hasanat ini, dia akan memberikan kepada seorang hamba pahala-pahala yang banyak, ya. Akan apa? Mendatangkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaha tudhibus sayyi'at wa tamhuha, namun bersamaan dengan itu bukan hanya pahala yang didapat, tapi juga dosa-dosa digugurkan. Maka kita lihat bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbuat amal soleh, tidak hanya mendapat pahala, tapi apa? Termasuk dosa-dosa yang sebelum dilakukan dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini menunjukkan apa? Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita para hambanya, yang hendaknya kita rasakan, ya. Termasuk pada ayat-ayat seperti ini. Wal muradu bidzalika, akan tetapi yang dimaksud dengan sayyiat di sini, dosa-dosa dan keburukan di sini adalah as-saghair, adalah yang dimaksud dosa-dosa kecil. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Kenapa sayyiat di sini yang bisa dihapus oleh hasanat di sini hanya dosa-dosa kecil saja? Adapun dosa-dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan hasanat, dengan amal-amal soleh, dengan kita salat, itu nggak bisa. Dosa-dosa besar dulu sudah pernah kita jelaskan apa sih yang dimaksud dengan dosa besar. Ya. Dosa besar adalah
dosa-dosa yang ada ketetapan hukumannya di dunia atau ada ancaman di akhirat. Ya. Jadi yang dimaksud dosa besar adalah suatu dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis ada ketetapan hukumannya di dunia. Contohnya mencuri. Ya, mencuri ada ketetapan dari Allah dalam Al-Quran misalnya. As-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma nakala minallah. Ya. Pencuri laki-laki, pencuri wanita, potonglah tangan mereka. Ya. Begitu pula zina, ya. Begitu pula dosa qadzaf, ya, dosa menuduh orang berzina. Fajliduhum thamanina jaldah, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa-dosa yang ada ketetapan hukuman hadnya di dunia ini termasuk dosa besar. Atau ya, ada ancaman di akhirat, baik ancaman adab kubur atau ada siksa di padang mahsyar misalnya, atau ada ancaman hisab yang berat, atau ada ancaman yang nggak akan dilihat sama Allah nanti di akhirat, tidak akan sucikan, tidak akan diampuni, atau ada ancaman neraka. Ya. Maka dosa-dosa yang ada ancaman nanti di akhirat ini juga termasuk dosa besar. Ya. Misalnya berbohong, ya, korupsi, ya, minuman keras, ya, berjudi, ya, dan lain sebagainya, maka ini masuk ke dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar ini tidak bisa dihapus dengan kita sholat subuh tadi barusan, nggak bisa. Ya. Dengan kita sholat Jumat, dengan kita puasa Ramadan itu nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan. Ya. Di antaranya beliau pernah bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan 1 dengan Ramadan setelahnya, mukaffiratun lima bainahunna, itu bisa menggugurkan dosa-dosa di antaranya. Jadi kita tadi salat subuh, ya, dengan semalam salat isya, itu kita berbuat dosa semalam antara isya dengan subuh. Ketika kita salat subuh, ya, itu akan menghapus dosa-dosa sampai isya tadi. Ya. Nanti kita salat duhur siang, ya, bintillahi ta'ala misalnya, maka antara duhur dengan subuh dihapuskan dosa-dosanya. Begitu pula Jumat, kemarin kita salat Jumat misalnya, dengan Jumat sebelumnya dihapus. Nanti kalau Jumat depan kita salat Jumat lagi, maka akan dihapus dengan Jumat sekarang. Begitu pula Ramadan dengan Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, menggugurkan dosa di antara keduanya. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Majtuni batil kabair, selama dosa besar dijauhi. Berarti apa? Berarti dosa besar tidak bisa dihapus dengan salat 5 waktu. Dosa besar tidak bisa dihapus dengan kita salat Jumat. Dosa besar tidak bisa otomatis dihapus dengan kita puasa Ramadan. Ya. Nah, kemudian apa? Ya, bagaimana kita menggugurkan atau menghapuskan dosa-dosa besar? Maka untuk menghapus dosa besar membutuhkan penghapus khusus. Apa itu yang bisa menghapus dosa besar? Tidak lain tidak bukan adalah at-taubah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana cara kita bertobat? Dulu sudah pernah kita jelaskan juga 3 step untuk bertobat. Taubat yang nasuh, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi 3 syarat, 3 langkah ini. Ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, ya, dan juga para ulama lainnya. Yang pertama, langkah pertama untuk bertobat adalah an yukli'a anil ma'siyah, segera dia harus tinggalkan maksiat tersebut. Ya. Kalau dia masih bergelut dengan maksiat itu, harus langsung stop, dihentikan. Ini syarat yang pertama. Kemudian step yang kedua untuk bertobat adalah an yandama 'alaiha, dia harus menyesalinya.
Harus apa? Menyesalinya, minta ampun kepada Allah, menangisinya, ya. Ini step yang apa? Yang kedua. Karena kalau ada orang yang sudah tidak bermaksiat itu tapi tidak ada penyesalan, nah ini bukan taubat. Anda mau taubah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penyesalan adalah bagian penting dari taubat. Kalau nggak nyesel, berarti nggak. Karena ada orang yang sudah pensiun dari maksiat tersebut, sudah berhenti dari maksiat tersebut, tapi tidak dia sesali. Tidak pernah dia minta ampun atas ya dosa besar itu. Bahkan dia bangga-banggakan. Maka ini ya langkah yang kedua, harus dia sesali. Kemudian langkah yang ketiga adalah an ya'zima alla yauda ilaiha abada. Dia harus bertekad, berjanji sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulanginya kembali. Ya. Maka ini 3 syarat diterimanya taubat seseorang. Apabila dosanya itu ada kaitannya dengan hak orang lain, dia pernah ya memukul orang lain, dia pernah mengambil hartanya orang lain, dia pernah memfitnah orang lain atau pernah membunuh orang, berarti ada hak orang lain di sana, ya. Maka ditambah syarat yang keempat, yaitu harus mengembalikan hak tersebut atau menghalalkannya. Ya. Nah, ini lebih berat. Ya, ketika kita punya kesalahan sama orang, ya kita harus apa? Al-istihlal. Ya kita harus minta maaf, ya. Apabila harta ya harus dikembalikan. Ini nggak bisa kita sudah mencuri harta atau korupsi harta kemudian taubat begitu, ya. Hartanya tidak dikembalikan, dia nikmati, ya. Tetap itu adalah apa? Hartanya haram, ya, dan dia harus mengembalikannya karena itu bukan haknya. Jika tidak, maka dia nanti di hari kiamat akan dituntut oleh orang-orang yang pernah dia rugikan, pernah dia zalimi, dan bisa terancam bangkrut, ya. Misalnya orang korupsi, ya itu kan hartanya masyarakat, hartanya seluruh orang Indonesia, maka dia akan dituntut oleh ya 200 juta orang Indonesia, gitu, ya. Maka berat nanti di hari kiamat, ya. Makanya ada orang-orang yang bangkrut nanti di hari kiamat, bangkrut, ya. Dia punya banyak pahala, dia sholat malam, dia haji, dia umroh, dia macam-macam, ya kan, bangun masjid ini. Tapi apa? Ketika datang di hari kiamat, ya ternyata dorobahada, dia pernah memukul orang lain, ya. Wasyatamahada, dia pernah mencela orang lain. Wasafakadamahada, dia pernah menumpahkan darah orang lain. Maka ya orang-orang pun akan datang menuntut dan akan diambil pahalanya, diambil sampai habis. Ketika sudah habis, yang nuntut masih datang, ya, maka dosa-dosa orang yang nuntut itu dipindahkan kepada rekening dosanya. Nah, ini adalah apa? Adalah ya bahayanya jangan sampai kita ya kemudian berbuat dosa, tidak mau bertobat, tidak mau berusaha untuk meminta maaf atau menghalalkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang dia punya perkara kezaliman dengan saudaranya, falyuhallilhul yauma, maka hendaknya dia selesaikan sekarang di dunia. Ya, sebelum datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang hari la dinara wala dirhama, sebelum datang hari di mana uang sudah tidak bermanfaat lagi. Yang ada adalah apa? Adalah transfer pahala dan dosa. Itu, ya. Maka sekarang mumpung uang kita masih laku, kita pernah mendolimi orang, ya kita minta maaf, kita kasih, kamu mau berapa sih? Dah, ya. Mumpung uang kita masih laku, yang penting dia memaafkan kita. Itu, ya. Kemudian maka hal ini menunjukkan bahwasanya innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan, sesungguhnya amal saleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa itu, bukan secara umum, ya. Tapi kebaikan-kebaikan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, ya. Adapun dosa-dosa besar maka tidak bisa.
Ya, meskipun seperti Imam Nawawi beliau mengatakan bisa mengurangi, ya. Jadi amal-amal soleh, misalnya kita berwudu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dosa yang diperbuat, ya, wajah kita bercucuran, ya, ketika mencuci tangan bercucuran lagi, ya. Kemudian berangkat ke masjid, setiap langkahnya menghapuskan dosa, ya. Kemudian ya sholat dihapuskan dosa. Itu cuma dosa-dosa kecil, ya. Kata Imam Nawawi bisa menggugurkan dosa besar, tapi sedikit. Dosa besar itu ibaratnya gunung, Pak, ya, gunung Bromo begitu, ya. Kemudian ya dihapuskannya itu cuma pakai sekop, 1 sekop, 2 sekop, ya nggak akan habis begitu, ya. Maka dosa besar itu harus dihapuskan dengan taubat, ya. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, bal kama qayyadat hal ayah allati fi suratin nisa, ya. Juga sebagaimana hal ini dijelaskan, ya, diikat, ya, bukan secara mutlak, yaitu disebutkan dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami akan menggugurkan dosa-dosa kecil kalian dan kami akan masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu dimasukkan ke dalam surga. Maka di sini bukan, ya, dosa-dosa besar, ya, atau dosa-dosa kecil saja yang bisa dihapuskan. Makanya kata Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna. Kalau kalian menjauhi yang besar-besar, dosa besar yang kalian dosa-dosa besar kalian jauhi, maka yang kecil-kecil ini gampang sama Allah dihapus, ya. Maka disinilah pentingnya apa? Pentingnya kita belajar apa saja sih itu dosa-dosa besar, ya. Apa saja itu dosa-dosa besar, ya. Jangan sampai kita ini, ya, meremehkan atau nggak tahu ternyata itu dosa besar. Makanya para ulama menulis, ya, kitab-kitab tentang dosa-dosa besar ini. Seperti Imam Dhahabi menulis kitab Al-Kabair, ya, berisi 70 lebih dosa besar. Biar kita bisa menghindarinya, biar bisa kita dapat ayat ini. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna. Kalau kalian jauhi yang besar-besar ini, yang dosa-dosa kecil sudah nggak dianggap, langsung masuk surga sudah, begitu, ya. Tapi kalau orang nggak ngerti dosa besar, misalnya dosa qadzaf tadi, ya, menuduh orang berzina, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang menuduh, ya, wanita baik-baik dibilang berzina dan dia tidak bisa menghadirkan, ya, 4 orang saksi, ya. Jadi terkadang apa, dosa qadzaf ini kita ucapkan tanpa kita sadari. Misalnya habis baca berita, misalnya berita, oh ini apa, artis, ya, hamil di luar nikah sama fulan, akhirnya terus kita omongin ke teman kita, tahu nggak ini nih, ya, misalnya artis ini, ya, dia punya bapak atau punya ini, terus selingkuh, ya, sampai hamil, ya, oh saya lebih tahu dari kamu, saya tahu begini misalnya, ya. Maka ini sudah terkena dosa qadzaf, ya, dipukul 80 kali pukulan, ya. Dan ya ini sudah, ya, dosa besar. Nah ini terkadang apa, dianggap biasa oleh seorang muslim, di kantor diobrolkan, oh ya artis fulan gini, ya. Kemudian apa, ya, dia selingkuh dengan, ya, fulan sampai hamil sampai gini. Wah ini ternyata sudah apa, sudah masuk dosa qadzaf. Atau membicarakan misalnya di tempat kerjanya atau di sekolahnya, oh si fulan sama fulana itu dia, ya, berzina. Nah ini ketika terucap, ya, maka dia harus menghadirkan 4 orang saksi. Kalau tidak, ya, maka dia sudah berbuat dosa qadzaf yang termasuk kata Nabi sab'ul mubiqat. Ijtanibus sab'ul mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Salah satunya adalah
qadful mu'minatil musonat, yaitu menuduh berzina ya seorang muslimah, nggak boleh. Ya, ini di antara dosa-dosa yang banyak dianggap remeh. Makanya di antara para ulama kita ada yang menulis ya dosa-dosa besar yang dianggap kecil oleh manusia. Ya, maka kita harus berhati-hati, harus tahu, harus belajar ya tentang apa saja ini dosa-dosa besar yang justru kebanyakan dilakukan secara umum oleh manusia, ya, dianggap remeh oleh manusia. Ini baru satu, ya. Para ulama kita menyebutkan ya puluhan bahkan ratusan dosa-dosa besar yang dianggap biasa oleh orang-orang di zaman mereka, apalagi di zaman ini, gitu. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah penggugur dosa yang ke-16, yaitu al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa, tapi yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil sini. Ya. Selanjutnya kita masuk kepada al-mabhasus salis, pembahasan yang ketiga. Mukaffiratud dzunub minas sunnatil mutahharatis sahihah, yaitu penggugur dosa yang diambil, yang disebutkan di dalam sunnah, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka penggugur dosa yang pertama dari hadis yaitu adalah la ilaha illallah tukaffiru bihas sayyiat wa tarfa'u bihad darajat, yaitu ucapan la ilaha illallah. Ini yang pertama ya. Ucapan la ilaha illallah ini bisa menggugurkan dosa dan bisa mengangkat derajat. Bisa menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Sini penulis membawakan beberapa riwayat hadis. Ya, ada 4 riwayat hadis di sini. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumin mi'ata marrah, kanat lahu adla 'ashri riqabin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan ucapan ini, zikir ini, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ya. Barang siapa yang mengucapkan zikir ini, ya, la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tiada sekutu-sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, milik Allah lah semua kerajaan dan milik Allah lah semua pujian. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dalam sehari dia baca 100 kali, Bapak Ibu sekalian. Ya, la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu qadir, la ilaha illallah wa la syarika, 100 kali, ya. Dalam satu hari 100 kali, maka apa yang didapat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanat lahu adla 'ashri riqabin, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Ya. Yang mana budak ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dulu ada perbudakan. Ya, ada perbudakan. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perbudakan. Tapi Islam ini adalah agama yang mulia. Islam, ya, dia tidak langsung menghapuskan perbudakan, Bapak Ibu sekalian, tapi mengaturnya, ya. Kalau dulu di zaman jahiliyah, ya, orang itu bisa mengambil budak, ya, sembarangan. Ada orang lontang-lantung ya, nggak jelas, dia ditangkap dijadikan budak, bisa begitu. Ya. Adapun di zaman ketika Islam datang, maka dibatasi. Ya, budak itu hanya dari peperangan. Ketika orang kafir dia tidak mau, ya, ditawarkan, ya, untuk berdamai, ya, untuk bayar jizyah dan lain sebagainya, nggak mau, ya, maka diperangi. Dan kalau sudah perang,
ketika ada tawanan, maka tawanannya itu dijadikan budak gitu. Ya. Maka ditutup celahnya, ya. Nggak boleh ngambil di jalan, nggak boleh ya menyerang tetangganya, kemudian tetangganya dijadikan budak, itu sudah nggak boleh, ya, ditutup celahnya dalam Islam. Cuma ketika berperang lawan orang-orang kufar, ya, mereka tidak mau, ya, dengan cara damai, maka diserang. Nah, ketika ada tawanan, itulah jadi budak, ya. Jadi dibatasi. Sedangkan dalam Islam sendiri syariat untuk membebaskan budak itu banyak sekali. Ya, orang yang dia, ya, misalnya untuk membayar kafarah, ya, fa'id quraqabatin, ya, untuk membayar misalnya dia, ya, membunuh, ya, ada juga membebaskan budak, ya. Bahkan Islam memotivasi, ya, membebaskan budak itu pahalanya besar sekali. Membebaskan budak yang mukmin, ya, yang beriman, itu pahalanya besar. Jadi jalan untuk membudaknya dibatasi, tapi untuk membebaskannya banyak sekali, gitu, ya. Maka ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan Islam, ya. Adapun di Barat, ya, meskipun Islam sudah muncul, ya, sudah, ya, membatasi sedemikian rupa. Adapun orang-orang Barat, mereka sembarangan pergi ke Afrika, ya, ditangkepi, dijadikan budak, gitu, ya. Maka Islam, ya, 14 abad yang lampau sudah sudah demikian majunya. Nah, ini menunjukkan bagaimana kesempurnaan Islam. Nah, ini salah satunya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari dibaca 100 kali, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 orang budak, ya. Dan tidak sampai di situ, masih banyak pahala-pahala lainnya. Wa kutibat lahu mi'atu hasanatin, ditulis baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, dan dihapus darinya 100 kesalahan, 100 dosa, ya. Karena dosa kita ini banyak sekali, ya, dosa-dosa kita itu sangat-sangat banyak, ya. Maka di sini dihapuskan 100 kesalahan. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsiya, dan dia akan mendapatkan penjagaan dari syaitan pada hari tersebut sampai sore, ya. Pagi-pagi misalnya kita baca la ilaha illallah wa syarika lahu sampai 100, maka akan ada penjagaan dari syaitan, ya. Mereka yang suka kesurupan, ya, yang biasanya diganggu jin, biasanya ikut bela diri, kemudian, ya, mandi kembang dimasukkan nah itu, ya, sudah ada jinnya nempel, ya. Maka harus zikir pagi petang itu jangan pernah lepas, termasuk bacaan ini, ya, dibaca 100 kali setiap hari, biar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kanat lahu hirzan minasyaiton, akan ada penjagaan dari syaitan pada hari tersebut sampai sore dijaga, ya. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsar min dalika, dan tidak ada seorang pun yang datang membawa pahala yang lebih baik darinya kecuali orang yang membaca lebih banyak. Berarti boleh, nggak mesti 100 pas, Pak, ya. Dilebihkan boleh, ya. Dan kita bingung tadi sudah berapa, ya. Wah, lupa, diulangi lagi, ya. Nggak apa-apa, 100, kalau lebih bagaimana Ustaz? Tidak apa-apa, dilebihkan boleh, ya, dilebihkan boleh, ya. Maka ini hadis tadi adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka berdua. Maka syahidnya adalah ucapan tadi bisa wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin, bisa menggugurkan 100 dosa, ya. Selanjutnya hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Abu Hurairah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya.
Barang siapa yang membaca zikir sama dengan yang tadi, Pak, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir asyra marratin. Ya, tidak banyak-banyak, Pak, ya. Yaitu 10 kali saja. Ya. 10 kali hina yusbiha, ketika di pagi hari, kutiba lahu biha mi'atu hasanah, akan ditulis baginya 100 kebaikan, wa muhiya anhu biha mi'atu sayyah, akan dihapuskan darinya 100 kesalahan, wa kanat lahu adlu raqabatin, dan dia akan mendapatkan pahala seperti membebaskan 1 orang budak, wa hufidha biha yawma idzin hatta yumsiya, dan dia akan dijaga pada hari tersebut sampai sore hari. Wa man qala misla dzalika hina yumsiya kana lahu mislu dzalika, dan barang siapa yang mengucapkannya di waktu sore, maka dia juga akan mendapatkan keutamaan yang serupa. Ya. Maka ya, dibaca ini Bapak Ibu sekalian setiap pagi dan sore. Ya, ini resepnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi, ya, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali saja, Pak. Ya. Tidak mengambil banyak waktu kita, enggak sampai sejam 2 jam, enggak sampai. Ya. Hitungan menit saja. Kita untuk, ya, browsing handphone, ya, scrolling itu bisa berjam-jam, ya. Tapi untuk berzikir itu kita sedikit sekali. Ya, maka ini hendaknya kita amalkan, ya, 10 kali, ya, kalau bisa lebih banyak 100 kali lebih utama tadi, ya. Pagi dan sore. Selanjutnya yang ketiga, hadis yang ketiga adalah hadis dari Umar bin Syaibin atau Syabibin. Anna rajulan minal ansar haddatsahu, bahwasanya ada seorang lelaki dari kalangan Ansar, berarti sahabat, ya, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar bercerita atau menyampaikan kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qala ba'dal maghribi awis subhi, barang siapa yang membaca setelah maghrib atau setelah sholat subuh, ya, setelah sholat maghrib atau setelah sholat subuh, yaitu membaca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, tapi ditambah yuhyi wa yumit, ya, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca asyra marratin 10 kali. Ba'atsallahu lahu maslahatan yahrusunahu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus untuknya para penjaga, ya, maslahah, ya, membawa senjata, membawa silah, ya. Allah akan mengutus apa? Para malaikat-malaikat penjaga, yahrusunahu minasyaitan, yang akan menjaga dirinya dari syaitan, hatta yusbih, sampai subuh, ya. Terkadang kita di jalan, ya, banyak orang sekarang dihipnotis, Pak, digendam begitu, ya, anak sekolah, ya, ditepuk begitu langsung nggak sadar motornya diambil, ya. Maka ini salah satu cara untuk kita menjaga diri dari hal-hal tersebut, dari sihir, santet dan lain sebagainya, dari syaitan, ya, adalah dengan berzikir ini, Pak, ya. Itu membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka Allah akan mengutus baginya, ya, para penjaga, yahrusunahu minasyaitan hatta yusbiha, akan menjaganya sampai pagi, ya. Kalau dibaca tadi setelah maghrib, maka akan dijaga sampai subuh. Kita baca setelah subuh, akan dijaga sampai, ya, sampai maghrib, ya. Wa kutiba lahu biha asyru hasanatin mujibat, dan baginya ditulis 10 kebaikan yang wajib, ya. Wa muhiya anhu asyru sayyiatin mubiqat, dan akan dihapuskan darinya 10 dosa
yang akan membinasakan dirinya. Wa kanat lahu ka'adli asyri riqabin mu'minat, dan dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 orang budak mukminah. Itu ya. Maka hadis-hadis ini kita amalkan Bapak Ibu sekalian. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Ya. Kita amalkan ya, dan tidak sulit sebenarnya. Ya, cuman kadang orang-orang terburu-buru, malas ya, dan lain sebagainya. Kemudian riwayat yang terakhir sini, yang keempat dari Abi Iyash, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qala idza asbaha, barang siapa yang membaca ketika masuk di pagi hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana lahu 'idlu raqabatin min waladi Ismail." Seakan-akan dia membebaskan seorang budak dari putranya Nabi Ismail. Artinya budaknya yang kelas tinggi begitu, Pak. Ya. Budak yang ya kelasnya terbaik. Wa kutiba lahu 'asyru hasanat, ditulis baginya 10 kebaikan. Wa hutta anhu 'asyru sayyi'at, dan digugurkan darinya 10 dosa. Wa rufi'a lahu 'asyru darajat, dan diangkat baginya 10 derajat. Wa kana fi hirzin minasyaiton hatta yumsiya, dan dia akan dijaga dari syaitan sampai sore. Wa in qala idza amsa, kalau dia mengucapkannya juga ketika sore hari, maka juga dia akan mendapatkan keutamaannya sampai pagi. Ya, akan dijaga dari syaitan sampai pagi. Maka ya, ini adalah penggugur dosa yang pertama, yaitu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, kalimat at-tauhid. Ya, dibaca 100 kali atau 10 kali, ya, baik pagi hari maupun di petang hari. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun penggugur dosa yang kedua yaitu at-tauhid. Ya, kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, maka ini juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, dan ya, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dalilnya yang pertama yaitu hadis dari Ubadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersaksi, ya, berarti ini ya, dia mengucapkan syahadat, ya, dan dia mengimani dengan hatinya. Barang siapa dia bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu satupun baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan Isa adalah kalimat Allah yang Allah perintahkan ke dalam rahimnya Maryam, wa ruhun minhu, dan adalah ruh di antara ruh-ruh ciptaan Allah. Artinya Nabi Isa bukanlah apa? Tuhan yang disembah. Wal jannatu haq, dan dia meyakini bahwasanya surga itu benar. Wan naru haq, dia meyakini neraka juga benar. Adkhalahul jannata ala makana minal amal, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan apa yang dia kerjakan dari amal-amal. Ya. Berkata Al-Walid, haddatsani Ibnu Jabir an Umair an Junadah. Wazad, ada tambahan, ya. Min abwabil jannati tsamaniyah ayyuha sya, dia bisa masuk dari pintu surga mana saja yang dia inginkan. Ya. Ini apa? Tentang persaksian atau keimanan tentang tauhid. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, riwayat yang kedua dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Itsban radhiyallahu anhu, wa fihi, di dalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah
dia mengharapkan dengan la ilaha illallah tersebut mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini ya menunjukkan keutamaan tauhid. Tadi akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian hadis yang kedua ini, orang yang mentauhidkan Allah maka akan ya diharamkan atas neraka. Ya dijaga dari neraka. Kemudian hadis yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu berkata, saya pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi ya. Allah berkata, ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala makana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu terus berdoa hanya kepadaku, terus hanya berharap bergantung hanya kepadaku, maka niscaya aku akan ampuni untukmu semua dosa-dosa yang kau lakukan dan aku tidak memperdulikannya. Ya bena Adam, lau balagat dunubuka ainana sama, summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu itu mencapai langit, ya, sepenuh atmosfer, ya. Kemudian engkau memohon ampun kepadaku, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mengampuni dirimu dan aku tidak akan mempedulikannya. Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bihi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu datang kepadaku nanti di hari kiamat membawa sepenuh bumi dosa. Dosa bukan segunung dua gunung, tapi satu planet ini, Pak. Ya, dosanya. Dan memang seitulah, ya, banyaknya dosa-dosa manusia itu banyak sekali. Ya. Seluas samudra, sebanyak pasir di gurun pasir, ya. Bergunung-gunung banyak, bahkan sepenuh planet, bahkan sepenuh langit. Ya. Dan jangan menganggap, oh itu bukan saya Ustaz. Belum tentu Bapak Ibu sekalian. Ya. Wahai anak Adam, sesungguhnya jikalau kamu datang kepadaku nanti hari kiamat membawa sepenuh bumi dosa, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, tapi kamu datang dalam keadaan tidak pernah mempersekutukan aku dengan apapun, nggak pernah berdoa kepada pohon, nggak pernah minta-minta kepada bintang-bintang, matahari, ya, kepada batu, kepada kuburan, kepada orang-orang, ya, mayit-mayit, ya, kepada malaikat, nabi, orang-orang soleh, wali-wali, nggak pernah. Cuma menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. La ataituka bi qurabiha magfiratan, sungguh aku akan datangkan untukmu sepenuh bumi juga ampunan. Ya. Sepenuh bumi dosa, ketemu sepenuh bumi ampunan, hilang Pak, habis. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Tauhid, dengan kita benar-benar mengakui bahwasanya tidak ada yang bisa disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dengan hak, maka ini bisa menggugurkan dosa-dosa, ya. Tapi syaratnya jangan sampai kita berbuat syirik, ya. Ya, berbuat apa? Hal-hal yang bisa, ya, memalingkan ibadah kita kepada selain Allah. Ya, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berlindung kepada selain. Kadang tidak terasa, ya. Ternyata kita apa? Misalnya beristiadah, berlindung kepada istiadah, ini salah satu bentuk apa? Bentuk ibadah. Fasta'id billah, ya, berlindunglah kepada Allah, ya. Tapi kita malah berlindung kepada selain Allah. Misalnya ketika melewati apa, misalnya tempat ini, oh kamu harus ketuk ini 3 kali, tok tok tok, ya, melewati pohon keramat misalnya, atau melewati patung keramat harus apa, tok tok 3 kali biar selamat, ya. Melewati jembatan harus tindin, ya, biar selamat. Ini termasuk berlindung kepada selain Allah. Itu peribadatannya itu, ya, tok 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 tadi atau tindin tadi, ya. Nah seperti ini kadang banyak kaum muslimin yang tidak sadar, ya. Oh kamu harus pakai baju ini, ya, biar selamat, ya. Nah ini apa? Ini peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati, ya. Atau ketika berdoa bukan nama Allah yang disebut, tapi apa? Justru nama selain Allah, ya. Entah itu nama, ya, malaikat atau nama nabi atau nama wali ataupun siapa, ya. Maka yang boleh kita seru ketika berdoa hanya nama Allah, ya.
Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Panggil aku, seru aku, berdoalah kepadaku, aku akan jawab doa kalian, ya. Maka ini Bapak sekalian, ini yang paling utama, yang paling bisa menggugurkan dosa-dosa adalah dengan kita benar-benar mentauhidkan Allah, ya, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Dan nanti ketika dihisab, ya, Nabi SAW pernah menyebutkan, ya, dalam hadis yang sahih, yaitu yang terkenal dengan nama hadis bitokoh, hadis kartu. Yaitu di hari kiamat dipanggil nama ada seseorang dipanggil namanya, Fulan dipanggil, ya. Ternyata dia punya tis'atun wa tis'una sijlan, ya, dia punya 99 catatan dosa. Satu sijilnya adalah madal basar, ya, kullu sijlin madal basar, ya. Jadi 99 catatan, ya, rak, isinya dosa tok, ya. Sejauh mata memandang, Pak. Maka kalau bertanya kepada orang ini, ya, hal zalamaka hafadati, apakah para malaikat mendolimimu? Apakah ada dosa-dosa yang kamu ingkari di sini? Ya, ada yang salah catat, ada enggak? Enggak ada, ya Allah, benar semuanya. Ya. Kemudian Allah bertanya, apakah kamu punya amal kebaikan? Punya amal soleh enggak? Maka dia pun, ya, pelangap-pelongo kemudian, enggak ada, ya Allah. Ya, saya tidak punya amal soleh. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ada, ya. Fa innalaka indana hasanat, kamu punya di sisi kami kebaikan. Maka didatangkanlah, ya, sebuah kartu, ya, sebuah kartu tertulis di dalamnya la ilaha illallah, ya, sebuah ucapan yang pernah dia ucapkan, asyhadu alla ilaha, dalam riwayat asyhadu alla ilaha illallah, ya. Maka orang ini pun berkata, ya Allah, apa artinya kartu dengan 99 ini, ya Allah, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan didolimi pada hari ini. Ketika ditimbang, ya, tosyatis sijilat, ya, maka begitu ditimbang langsung apa? Seketika itu juga catatan-catatan dosa ini langsung naik ke atas, ya, wa thaqulatil bitaqah, dan kartu tadi, satu kartu langsung berat ke bawah, gitu, ya. Maka disinilah pentingnya kita menjaga at-tauhid. Jangan sampai syirik, jangan sampai kedukun, jangan sampai percaya ramalan-ramalan, ya, nonton YouTube ramalan pertandingan ini, hati-hati. Itu sudah bisa mengurangi tauhid kita, ya. Senang baca paranormal, ya, orang-orang yang tidak normal, ya, membaca ramalan-ramalan dukun, ini hati-hati, ya, ramalan bintang, ya, bintang Leo, bintang apa, jangan, ya. Karena agar apa? Agar kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita pernah melakukannya, ya. Saya pernah, Ustadz, dulu pergi ke, ya, ada tempat peribadatan orang-orang musyrik misalnya. Kemudian ini kalau pegang patung ini, make a wish, nanti bisa dapat, ya. Saya pernah melakukannya, Ustadz, ya. Saya pernah juga sujud ke kuburan. Saya pernah, ya, bertapa di gua, ya, cari ilmu, ya. Saya pernah mandi kembang, ya. Saya pernah memandikan, ya, barang-barang keramat, ya. Maka segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, ya. Maka itu adalah jalan agar kita mendapatkan, ya, agar kartu tadi bisa kita dapatkan, ya, agar bisa didatangkan ampunan sebelum bumi, yaitu dengan kita jauhi kesyirikan sejauh-jauhnya, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, ya, pada penghapus dosa yang kedua, ya, ucapan la ilaha illallah, ucapan kalimat tauhid, dan keyakinan tauhid di dalam hati kita. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan dari Bapak sekalian yang ingin ditanyakan, baik terkait materi atau di luarnya, silakan ditanyakan jika memang ada. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan jika memang ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan dari Bapak sekalian? Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sudah jelas, ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menetapkan kita di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah sampai ajal menjemput kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala bentuk kesyirikan, segala bentuk dosa-dosa besar,
dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa ayah ibu kita, anak istri kita, dan orang-orang yang kita cintai dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa adab. Allahumma amin. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.